Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One. Curah hujan yang tinggi yang terjadi sejak malam hari membuat banjir terjadi di sejumlah titik di Jakarta dan sekitarnya. Kita akan mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini banjir di sejumlah wilayah. Ada rekan Zinedi Duhan yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan juga ada Kurnia Dwi Hapsari dari Kranji, Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Zinedi Duhan terlebih dahulu. Duhan, bagaimana kondisi terkini banjir di daerah Anda? Ya, Rendra dan juga pemirsa, di titik tempat saya mengabarkan ini merupakan Jalan Boulevard Barat Raya. Ini lebih tepatnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang mengarah ini arahnya ke Jalan Yosudarso atau mungkin sebagai patokan yang cukup dikenal adalah Mall of Indonesia atau MOI. Ini arah dari Kelapa Gading menuju ke MOI yang mana banjir juga cukup dalam di sini sekitar 10 hingga 50 cm. Yang mana ini sejak pagi hari tadi masih belum ada tanda-tanda bahwa banjir ini akan surut. Nah, meskipun beberapa kendaraan roda 4 atau mobil ini sudah mulai diarahkan oleh tim kepolisian untuk bisa melaju ke arah MOI atau Yosudarso ini melalui jalur sebelah kanan di pepet kanan, meskipun juga beberapa pengendara mobil masih lebih memilih untuk menggunakan jalan lain ini yang berada di sebelah kiri melalui perumahan-perumahan warga dan memutar kembali ke arah Jakarta Timur. Selain itu juga memang terpantau beberapa kendaraan ini mengalami mogok karena mencoba untuk menerobos banjir. Mengingat juga masih ada beberapa orang yang harus menjalani kegiatan atau bekerja di hari Minggu ini. Saat ini di titik tempat saya mengabarkan ini cukup banyak juga motor-motor yang menunggu. Tadi sudah kurang lebih kami berada di titik ini kurang lebih selama 1,5 jam. Namun memang masih belum ada tanda-tanda bahwa motor ini masih atau sudah bisa lewat ini ke arah Jalan Yosudarso atau ke arah Mall of Indonesia, karena informasi yang kami dapatkan ini semakin mengarah ke arah Mall of Indonesia ini banjir semakin dalam. Di titik tempat saya mengabarkan sendiri memang ini posisi yang cukup tinggi di mana motor-motor ini seluruhnya berhenti terlebih dahulu sembari menunggu banjir ini akan surut. Namun jika kita maju 10, 20 atau 50 meter ke depan ini banjir terpantau sudah setinggi lutut dari orang dewasa atau kira-kira ini sekitar kurang lebih 50 cm dan akan semakin dalam jika terus mengarah ke Mall of Indonesia. Dan di belakang saya dapat Anda lihat, Rendra dan juga pemirsa, ini cukup banyak motor-motor yang sudah menunggu. Tadi memang tidak sebanyak ini, namun karena hari yang sudah menjelang semakin siang seperti itu, karena motor-motor ini juga sudah menunggu sekian lama, meskipun masih belum ada tanda-tanda bahwa ini akan semakin surut. Nah, kami akan mencoba untuk bertanya kepada tim dari aparat yang saat ini sedang melakukan pengamanan. Dan terpantau juga ini warga sudah mulai tidak sabar untuk bisa melanjutkan kembali aktivitasnya seperti itu. Saya akan menanyakan kepada aparat yang saat ini sedang bertugas. Bapak, dengan Bapak siapa? Bribka Robert Siregar. Pak Robert, ini boleh dapat dijelaskan sebetulnya banjir yang terjadi di Boulevard Barat Raya ini sudah terjadi sejak pukul berapa, Pak? Sejak jam 2 malam ya. Jam 2 malam? Iya. Ini memang titik layanan langganan banjir seperti itu, Pak? Betul, ini titik layanan banjir. Oke, Pak, kalau boleh tahu sedalam apa sih, Pak, jika terus mengarah ke arah MOI, Pak? Ini dalam MOI kira-kira kedalamannya sekitar ya 40 cm 50. 40-50 cm? Iya. Dan biasanya ini awetnya sampai kapan, Pak, hingga ini surut? Kalau surutnya kita mungkin ya perkirakan cuaca ya. Cuaca kalau hujan terus ya, kalau nggak hujan ya surut dia otomatis. Kita mengingat itu air kali pada meluap tuh. Iya. Nah, ini untuk lalu lintas sendiri, Pak, seperti apa untuk mengurainya, Pak? Di sini kan tumpukan kendaraan sudah cukup banyak, Pak. Nah, kita ini paling mengupayakan ini motor minggir, mungkin kendaraan roda 4 mungkin bisa paling jalur kanan, ya mungkin ya penguraiannya itu sementara itu aja. Ini, Pak, ini kan dekat kali juga seperti itu. Apakah ada binatang-binatang seperti ular ataupun biawak, Pak, yang keluar seperti itu, Pak? Belum, untuk sementara belum ada ya. Belum ada kita temukan. Ya. Baik, selamat melanjutkan tugas kembali, Pak. Ya, ini dia, seperti inilah polanya. Jadi motor-motor nantinya akan disuruh untuk ke samping terlebih dahulu, minggir terlebih dahulu agar kendaraan roda 4 ini bisa lewat sampai ke ujung. Memang sejauh ini untuk kendaraan roda 4 atau mobil sendiri ini masih was-was untuk bisa melalui Jalan Boulevard Barat Raya yang menuju ke arah
Mall of Indonesia atau Jalan Yos Sudarso. Begitupun sebaliknya yang mengarah dari Jalan Yos Sudarso menuju ke Kelapa Gading itu juga banjir juga seperti itu, bahkan jauh lebih banyak yang mogok dari arah Yos Sudarso menuju ke Kelapa Gading dibanding dari arah Kelapa Gading menuju ke arah Yos Sudarso. Kami masih akan terus memantau seperti apa nantinya perkembangan banjir yang berada di kawasan Kelapa Gading, karena di Kelapa Gading sendiri ini bukan hanya titik tempat saya mengabarkan, namun tersebar ke beberapa titik. Air juga cukup menggenang seperti di Boulevard Selatan, Boulevard Utara, bahkan di beberapa perumahan yang berada di sekitar Kelapa Gading. Tadi kami pantau banyak sekali yang terendam oleh banjir. Memang mayoritas yang terendam oleh banjir adalah beberapa meter setelah sungai seperti itu. Nah, untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio, Rendra. Baik, Duhan, Anda katakan ada beberapa titik di daerah Kelapa Gading yang juga terendam banjir. Mungkin Anda bisa sedikit menjelaskan dari pantauan Anda ini titik terparah ada di lokasinya di mana, Duhan? Ya, Rendra dan juga pemirsa, titik terparah adalah titik tempat saya mengabarkan saat ini. Tadi kami sempat berkeliling beberapa kali di Kelapa Gading. Pertama, kami melihat di Jalan Boulevard Selatan. Seperti itu, nah, Jalan Boulevard Selatan ini jika kami pantau, Boulevard Selatan tingginya hanya sekitar 10 hingga 15 cm. Namun ternyata yang menjadi cukup parah adalah di Jalan Boulevard Barat Raya ini, yang mana juga hingga saat ini untuk para warga yang terjebak ini mendapatkan bantuan dari Kopaska ini dengan menaiki sebuah truk agar bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Nah, dapat Anda lihat, ini warga yang sudah menunggu berjam-jam, ini kurang lebih 1,5 hingga 2 jam. Akhirnya mendapatkan bantuan truk untuk bisa melaju ke arah Jalan Yos Sudarso atau mengarah ke Mall of Indonesia dengan satu persatu nantinya akan diangkut. Berbicara mengenai titik terparah, mengapa saya menyebutkan ini merupakan titik terparah yang berada di Kelapa Gading? Karena ini merupakan jalur utama yang dilalui oleh warga di Kelapa Gading ini, baik yang mengarah ke arah Yos Sudarso maupun sebaliknya, sehingga juga banjir yang di sini sangat mempengaruhi arus lalu lintas maupun mobilitas dari para warga yang melintas di kawasan Kelapa Gading. Dan juga untuk banjirnya sendiri, biasanya banjir di kawasan Boulevard Barat Raya ini cukup lama seperti itu hingga siang hari, bahkan bisa belum surut. Apalagi jika kami gambarkan cuaca di sini saat ini masih hujan rintik-rintik yang juga dengan intensitas yang cukup deras. Jadi para warga juga tadi sudah mulai mengeluhkan dengan durasi yang lama menunggu banjir, bahkan beberapa dari mereka mencoba untuk menerobos banjir, sehingga akhirnya setelah mencoba harus beresiko dengan motornya mati karena kemasukan air dari banjir yang terjadi di Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading. Nah, ini sedang naik satu persatu. Ini nampaknya beberapa warga yang tadinya menggunakan ojek online akhirnya memutuskan untuk naik ke truk untuk menerima bantuan ini dari tim yang memberikan bantuan, dan nantinya akan diantar hingga titik yang tidak banjir yang mengarah ke Jalan Yos Sudarso. Kira-kira dari satu truk ini dapat menampung kurang lebih sekitar 20 warga yang sudah terjebak satu kali perjalanan. Nanti juga begitupun sebaliknya dari titik yang berada di Jalan Yos Sudarso atau selepas Jalan Yos Sudarso akan diantarkan kembali ke titik tempat saya mengabarkan untuk membawa sekitar 20 orang dari arah Jalan Yos Sudarso menuju ke Kelapa Gading. Selain dari titik tempat saya mengabarkan yang cukup parah, juga adalah beberapa perumahan yang berada di belakang Mall Kelapa Gading. Jika kita melihat perumahan yang mengarah ke sana, beberapa perumahan juga terlihat terendam kurang lebih sekitar 40 hingga 50 cm, namun cenderung lebih cepat surut dibanding dengan banjir yang berada di sini. Adapun resiko yang bisa saja terjadi di sini adalah adanya binatang-binatang seperti tadi kami sempat memantau. Sebetulnya ada seekor biawak yang juga keluar dari got yang berada di samping seperti itu, dan ini juga tadi sempat mengganggu warga yang menunggu di sini kurang lebih sekitar 1 hingga 2 jam. Untuk sementara itu, Rendra. Baik, terima kasih Duhan informasinya langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.